perang di situ itu bukan perang agama gitu ya, bukan perang agama juga, tidak semata bukan kolonialisme ya atau penjajahan atau tidak, tapi lebih pas ini dianggap bahwa Israel dengan tentaranya yang ini adalah terorisme. And then you've got the Israeli army, which I like to refer to as one of the best trained, best equipped, best fed terrorist organizations in the world. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan Usik. Pemirsa Sandasan Usik, karena hari ini sebetulnya ada jadwal dengan dua narasumber, tapi kedua-duanya berhalangan ya hari ini. Kedua-duanya berhalangan, sehingga agar Sandasan terus berkarya gitu ya, Sandasan terus tayang, maka saya isi dengan Sandasan Usik, yang kebetulan yang mau saya usik, isu yang akan saya usik ini adalah kebetulan isu internasional. Isu internasional, tapi asiknya isu ini justru sekarang menjadi perdebatan ya, perdebatan di medsos gitu ya, di media juga, seolah sama dengan perdebatan yang terjadi selama ini di Indonesia. Ada keterpilahan pendapat gitu ya, tentang masalah perang Palestina antara Israel dan Palestina yang dimulai bulan puasa akhir kemarin itu, tanggal 21 kalau nggak salah kemarin itu. Ada serangan dari Israel ke Masjid Al-Aqsa waktu tarawih gitu ya. Ini menuai kecaman luar biasa dari penjuru dunia gitu. Tapi di Indonesia, di medsos, anehnya justru ini terjadi sebuah perdebatan antara kenapa perang Israel, akar persoalan Israel dengan Palestina, khususnya di Gaza ini kok terus-menerus menjadi persoalan dunia gitu. Ada yang mengatakan ini adalah sudah perang agama, sehingga narasi-narasi yang dibangun itu adalah sebuah nilai-nilai keagamaan yang sangat terkesan radikal gitu ya. Ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah sesuatu akar persoalan perang ini adalah penjajahan, perebutan wilayah gitu ya, ya penjajahan. Narasi-narasi yang dibangun di sini justru cenderung juga banyak yang cenderung ke kiri-kirian ya, atau ya cenderung ke kiri-kirian. Bahkan ada sebagian kelompok yang dengan jelas-jelas mengatakan bahwa Israel itu ada dibenarkan, serangan itu dibenarkan juga, karena yang digempur adalah Gaza gitu ya, dan Gaza ini adalah Hamas, dan Hamas ini adalah sebuah tentara perlawanan di Palestina itu yang tidak menjadi bagian dari tentara nasional Palestina. Kan memang di Palestina itu yang kita tahu, yang kita ketahui dari referensi yang kita baca dan juga informasi yang kita dapatkan, bahwa di Palestina itu ada dua kekuatan politik, yaitu Fatah dan Hamas, dan kebetulan hari ini yang berkuasa di Palestina itu adalah Fatah, dan yang Hamas ini menguasai jalur Gaza itu pemirsa. Jadi ada keterbelahan pendapat. Itu anehnya kalau di Indonesia. Itu para pakar juga, para orang akademisi, dan juga orang-orang yang sekedar komen gitu ya. Bahkan kecenderungannya mirip-mirip dengan perdebatan Pilpres kemarin. Ini dianggap kelompok gadrun, ke Arab-Araban, bahwa orang Indonesia itu sungguh lebih Arab dari Arab gitu. Ada muncul kalimat-kalimat itu di medsos itu pemirsa. Makanya saya usik hari ini. Biar lebih terpandu pemirsa usik, saya akan coba baca, dapat sharean sebuah tulisan menarik menurut saya dari Dindaku tercinta. Dinda Muniri ya. Dinda Muniri ini adalah ketua
forum koordinasi dosen peneliti di Madura, dan kesehariannya memang bergelut dengan urusan referensi dari referensi ke referensi. Kebetulan link yang dikirim ke saya itu adalah tulisan dari seorang doktor, ya, profesor apa doktor atau profesor, kurang tahu, yang kebetulan menjadi ketua dari center Middle East Studies, saya pasnya kurang pasti, tapi pusat penelitian Timur Tengah itu Mbak Dina Sulaiman. Ini menarik ya, Dina Sulaiman mencermati, mendengar, membaca, menganalisa tentang masalah pola perdebatan perbedaan, gitu ya, perbedaan pendapat tentang menilai perang di Palestina itu. Saya coba untuk membaca pemirsa agar tidak salah ini, karena ini karya ilmiah gitu ya. Postingannya di medsosnya Bu Dina Sulaiman ini di FB. Maka mengapa kaum moderat harus bersuara mendukung Palestina? Ini diawali dengan pertanyaan itu. Sebagian orang yang dilabeli moderat berusaha mencari-cari justifikasi pembenaran atas serangan tentara Israel ke warga Palestina yang sedang sholat tarawih. Seolah Israel berhak melakukan kekerasan karena diprovokasi massa. Ini yang paragraf pertama, pemirsa. Mengapa polisi militer Israel seolah berhak mengatur siapa dan kapan orang boleh sholat di sana? Apakah Israel pemilik Yerusalem? Itu pertanyaan misalnya. Jadi bila benar Anda moderat dalam arti modern, cerdas dan nggak ngamukan, gitu. Ini karena memang gaya tulisannya ini gaya status gitu ya, nggak ngamukan. Seharusnya Anda mampu menganalisis dengan baik setiap konflik dengan menggunakan acuan hukum internasional. Seharusnya Anda merujuk pada hukum-hukum modern, bukan klaim 2500 tahun yang lalu. Itu pemirsa. Ini status paragraf 1 yang paragraf kedua. Mungkin keterusan Bu Dina Sulaiman ya, sebagai orang yang betul-betul fokus meneliti tentang hubungan tentang Timur Tengah ya, Timur Tengah. Ini kan sebetulnya profesor apa doktor, saya kurang tahu ini. Tapi Bu Dina ini betul-betul mendalam tentang masalah hubungan Timur Tengah karena ketuanya. Anda semua bisa cek di dokumen-dokumen PBB 3 fakta penting berikut ini. Ini salah satu jawabannya pemirsa, agar kita tidak terpola gitu ya, kita tidak terbelah dengan sebuah pemahaman dan pemikiran dan penilaian yang sebetulnya tidak mempunyai akar logis dan tentunya akar alasan yang pasti gitu ya. Satu, Yerusalem menurut PBB mulai sejak resolusi 181 tahun 47 adalah kawasan internasional, harus didemilitarisasi. Tidak boleh ada militer di sana. Netral dan dikelola oleh Dewan Perwalian PBB. Namun yang terjadi pada 1948, Israel menduduki Yerusalem Barat, mengusir 28.000 orang Palestina yang tinggal di sana pada tanggal 13 Desember 1980. Bahkan Israel secara sepihak melanggar ketetapan PBB, mengklaim Yerusalem Barat sebagai ibu kotanya. Ini penggalan sejarah yang dikutip oleh Bu Dina Sulaiman. Pemirsa Usik, agar lebih jelas ikuti terus, saya akan bacakan ya, agar lebih komprehensif gitu ya. Itu yang pertama, itu yang satu, catatan yang pertama, bahwa Israel jelas-jelas sudah melanggar tentang ketetapan PBB ya, karena sudah mengklaim Yerusalem Barat sebagai ibu kotanya. Ini pada tanggal 13 Desember tahun 1950. Ini poin pertama pemirsa. Poin kedua, sejak 1967 Israel menduduki Yerusalem Timur. Yang tadi Yerusalem Barat, ini Yerusalem Timur. Yerusalem Timur, dan hingga hari ini Israel terus melakukan pengusiran dengan tujuan mengosongkan kota tersebut dari warga Arab Palestina agar sepenuhnya menjadi kota Yahudi, agar bisa mengklaim keseluruhan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Tahun 50
sudah melanggar pertahanan PBB dengan menduduki Yerusalem Barat tahun 67, memperluas ke Yerusalem Timur sampai hari ini. Pemirsa, tinggal sekali ini salah sudah dinyatakan salah oleh banyak resolusi PBB, termasuk juga oleh pemerintah Indonesia. Kita ingat Indonesia sampai detik ini sebetulnya Pak Jokowi juga tegas sikapnya sebetulnya mendukung kemerdekaan Palestina, bahwa bangsa Indonesia dengan Pak Jokowi sebetulnya sikapnya sudah tegas hari ini, yaitu mendukung dan mengecam terhadap agresi yang dilakukan oleh tentara militer terhadap saudara-saudara kita di Palestina dan khususnya di jalur Gaza. Ini pemirsa, ini poin kedua. Biar beralasan, Masjid Al-Aqsa ada di kawasan Kota Tua masuk dan lain-lain ya. Yang ketiga, menurut Konvensi Jenewa 1907, tentara pendudukan tidak boleh melakukan transfer kedaulatan, tidak boleh mengubah hukum lokal dan memberlakukan undang-undang baru di kawasan pendudukan, tidak boleh melakukan pemindahan paksa di kawasan pendudukan, tidak boleh memindahkan penduduknya sendiri ke wilayah yang diduduki, dan bahkan harus melindungi hak properti di wilayah pendudukan. Nah itu Konvensi Jenewa PBB-nya yang dikutip oleh Budina. Kalau saya nggak tahu bukunya, saya nggak tahu. Kalau tidak baca tulisnya Budina Sulaiman, saya tidak tahu bahwa klausul yang diatur di Konvensi Jenewa PBB 1907 berbunyi demikian, pemirsa. Makanya kita tuh seringkali berpendapat itu lebih cepat berpendapat kita itu daripada kita mencoba untuk mencari alasan-alasan yang pasti, mencari dalil-dalil yang jelas, mencari memahami pokok persoalan yang sebenarnya, gitu pemirsa. Jadi sekelumit kalau kita mau membahas tentang masalah perang di Palestina ini, Israel dan Palestina ini, kalau kita kaitkan dengan gaduhnya masyarakat Indonesia yang sudah terbelah, ada yang bermadhab agamaisme, yang ada yang marhab penjajahisme, kolonialisme gitu ya, dan lain-lain, dan juga ada bagian-bagian tertentu yang lebih ekstrim lagi, sehingga kita berdebat antar bangsa kita justru seolah-olah situasinya di medsos itu banyak yang justru mirip dengan kondisi perpolitikan pilpres kemarin, ada kadrun-perkadrunan dan lain-lain. Makanya saya ajak untuk bersama-sama berpikir, bersama-sama untuk mencermati, berolah pikir bersama, sebetulnya apa sih sebetulnya di sini. Tapi yang pasti menurut pikiran saya, baik itu apa aliran moderat, aliran kiri, aliran kanan dan lain sebagainya, yang berdasarkan agama, yang berdasarkan sekularisme, yang lain-lain. Kasus perang penyerbuan tentara Israel terhadap masyarakat Palestina di Gaza itu dan Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa itu sesuatu yang tidak bisa dibenarkan dari sudut pandang manapun. Sudut pandang agama, sudut pandang kemanusiaan, dan sudut pandang yang lain. Apalagi ketika kita mau membangun perspektif kita dalam perspektif Undang-Undang Dasar 1945 yang memang betul-betul mengecam terhadap penjajahan di atas dunia karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu pemirsa. Makanya menurut saya perdebatan antara yang mengatakan bahwa ini adalah perang agama, ini adalah perang kolonialisme, dan lain-lain, menurut saya itu menjadi sesuatu yang tidak menarik gitu ya, sesuatu yang tidak penting, tidak urgen untuk kita bahas dan diperdebatkan dan dipanjang-panjangkan. Ketika kita sudah melihat bagaimana video, bagaimana kekejaman tentara Israel gitu ya, tentara Israel terhadap saudara-saudara yang kebetulan Muslim di Palestina itu, kita rasa kemanusiaan kita ini akan terlukai gitu melihat itu semua. Jadi kalau yang menganggap bahwa yang Hamas sekarang yang melawan terhadap apa yang dilakukan oleh militer Israel itu dianggap itu adalah dianggap ya di sebagian madhab aliran tadi itu adalah sebuah kelompok ilegal,
kelompok bukan atas nama negara, kan memang dia di situ adalah Hamas bukan penguasa meskipun punya senjata gitu ya. Tapi kalau melihat dari spirit perjuangannya, spirit perlawanannya terhadap kekurang ajaran Israel, terhadap kekejaman tentara Israel, menurut saya itu harus ada ruang pemakluman, dan ini penting untuk kita dukung menurut saya. Ini pendapat pribadi menurut saya, pendapat pribadi. Terlepas apakah posisi dan peran Hamas di situ itu bagaimana dan bagaimana. Justru saya mempertanyakan kenapa Palestina sebagai kedaulat yang penguasa Palestina gitu ya, dan juga Al-Fatah, dan sampai detik ini saya masih belum mendapatkan informasi dan berita bahwa ada perlawanan dari pihak Fatah. Nah ini pertanyaan besar menurut saya. Ini pemirsa Usik, ini hanya pendapat saya, pertanyaan dari pribadi saya, dan keterbatasan referensi saya. Tidak sama dengan Budina Sulaiman yang penuh dengan referensi-referensi, kan memang meneliti di sana. Tapi pikiran saya, kenapa kok diam? Bangsa-bangsa lain dari Eropa, Amerika, Malaysia, Asia semuanya mengecam terhadap ini. Tapi yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita saksikan pemberitaan itu justru hanya Hamas yang melawan. Itu pemirsa, ini pertanyaannya. Ini terlepas dari urusan aliran yang tadi, pemirsa. Terlepas dari aliran yang tadi. Bahkan pemirsa Usik, di akhir tulisan Budina ini ada sebuah video yang justru ini akan lebih menegaskan bahwa sebetulnya memang perang di situ itu bukan perang agama gitu ya, bukan perang agama, juga tidak semata bukan kolonialisme ya, atau penjajahan atau tidak, tapi lebih pas ini dianggap bahwa Israel dengan tentaranya yang ini adalah terorisme. Israel dan tentaranya yang melakukan pembunuhan, melakukan pembantaian di jalur Gaza dan di Palestina, itu sebetulnya senyata-nyatanya terorisme adalah tentara milik Israel ini, pemirsa. Ini teroris. Meskipun di pihak yang lain, aliran yang lain, bahwa yang mengatakan teroris adalah Hamas gitu ya. Hamas dianggap teroris. Hamas karena dianggap sebuah organisasi teroris oleh sebagian pihak gitu ya, karena dianggap itu bukan bagian dari negara itu, bukan bagian dari negara Palestina gitu, tapi bersenjata ya, dianggap organisasi teroris. Tapi ini yang lebih parah lagi, justru ini negara ini yang dianggap teroris. Yang mengatakan ini justru adalah anak mantan militer. Pemirsa, nanti mudah-mudahan videonya bisa juga dibagi di sini. And then you've got the Israeli army, which I like to refer to as one of the best trained, best equipped, best fed terrorist organizations in the world. And yes, they have generals and they have nice uniforms, but their entire purpose is terrorism. And just as one example, I'll give you one example. Almost exactly 4 years ago, as Israel began its attack on Gaza, September the 27th, 2008, at 11:25 in the morning, what I refer to as the most shameful day in the Jewish history, the most shameful day in the history of the Jewish people. Israel began carpet bombing Gaza, and on the first day of what was to be a 21-day attack, they dropped 100 tons of bombs. Okay, a 1-ton bomb will decimate an entire city block. Gaza is one of the most densely populated places in the world. 800,000 children live in Gaza. 11:25 is exactly the time when the morning school shift and the afternoon school shift change. So all the kids are in the streets. All the children are on the streets. That was the moment decided by the decision makers in Israel to begin the attack. This was the first day of a 21-day slaughter that had absolutely no justification. If that's not terrorism, I don't know what is. Jadi, pemirsa Usik, perdebatan antara urusan perang, apakah ini perang agama, sampai berbusa-busa berdebat antar teman, antar kawan di medsos dan lain sebagainya, sok pinter, sok tahu, sok segala macamnya, itu menurut saya hentikan sajalah.
hentikan saja. Bahwa persoalan di Timur Tengah, persoalan di Palestina, di jalur Gaza dan penyerangan tentara Israel terhadap Masjid Al-Aqsa di waktu kemarin bulan puasa kemarin itu adalah tragedi kemanusiaan, dan ini tidak bisa dibenarkan oleh agama pun atau oleh agama apapun gitu ya. Gitu pemirsa Usik. Jadi nggak usah lah membahas-bahas urusan ini seolah-olah ini urusan agama, urusan ini, karena ini sudah bercampur aduk sebetulnya pemirsa. Ini sudah campur aduk. Mungkin yang punya desain tentang persoalan ini bukan sebuah agama, tapi pelaksanaan di lapangan ada semangat agama. Baik itu apakah tentara Israelnya atau dari pihak Palestina Gazanya. Mungkin desainnya dulu itu bukan sebuah agama, tapi memang murni adalah penjajahan atau lain-lain lah. Tapi sekarang sebetulnya kita tidak penting lagi untuk bicara perdebatan itu, sehingga kita mengabaikan terhadap persoalan kemanusiaan di situ. Itu menurut saya Usik. Pemirsa Usik, mohon maaf ada gangguan, maklum biasa. Maklum biasa. Tapi tadi kita bahas tentang jangan memperdebatkan persoalan ini. Kita harus fokus bahwa itu adalah tragedi kemanusiaan, itu adalah sebuah tragedi yang sangat betul-betul mengusik rasa kemanusiaan dunia. Dan itu yang penting untuk kita fokuskan pemirsa. Dan Indonesia kita dukung, sikap Presiden kita dukung, bahwa kita selalu sejak dulu sudah mendukung kemerdekaan Palestina dan selalu berada di tengah-tengah masyarakat Palestina dalam melakukan perjuangan memerdekakan Palestinanya dari tangan-tangan jahat para militer Israel. Dan tadi sempat saya bilang bahwa sebetulnya apa yang dikatakan oleh anak mantan militer Israel, bahwa sebetulnya terorisme yang sebenarnya itu adalah tentara Israel. Terorisme yang sebenarnya itu adalah tentara Israel, karena sudah tidak sama sekali mempertimbangkan kemanusiaan dalam melakukan serangan-serangan terhadap jalur Gaza. Itu Mirsa Usik, itu yang bisa saya sampaikan karena ada gangguan teknis gitu ya. Nanti takut setelah on lagi saya nanti mati lagi. Mudah-mudahan berbagi pendapat dan berbagi informasi ini bermanfaat terhadap semuanya, khususnya kepada yang saat ini sering merasa nyaman berdebat dengan pihak-pihak yang lain bahwa ini adalah agama dan lain-lain. Menurut saya nggak penting lagi untuk dilanjut gitu. Yang penting ini adalah sebuah tragedi kemanusiaan yang sangat luar biasa, diprihatinkan. Dan anehnya dunia memang seolah-olah tidak kuasa menghadapi kekurang ajaran Israel ini pemirsa. PBB dan lain sebagainya sudah seluruh dunia sudah mengecam dan minta dihentikan, di Inggris, di Amerika, semuanya. Tapi sampai detik ini justru kemarin saya sempat mendengar berita bahwa Presiden Israel Netanyahu mengatakan bahwa ini terus akan dilakukan. Artinya ini memang tidak mendengarkan suara-suara dunia yang minta agar segera dihentikan melakukan gencatan senjata. Itu pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas kekurang nyamanannya menonton episode ini karena memang ada gangguan teknis barusan. Tapi selebihnya mudah-mudahan tidak mengurangi dari nilai apa yang ingin saya sampaikan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.